Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen waktu. Oke, perkenalkan dulu. Nama saya Nurdiana. Kalian tahu apa itu manajemen waktu? Ada yang sudah tahu? Manajemen waktu adalah bagaimana kita mengelola atau mengatur waktu. Nah, untuk pengertiannya sendiri ada dua pengertian yang mau saya jelaskan di sini. Pengertian pertama adalah manajemen waktu itu dapat diartikan sebagai metode atau cara untuk memanfaatkan dan mengatur setiap bagian waktu dalam mengerjakan aktivitas yang sudah direncanakan dan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian, pengertian kedua, manajemen itu sendiri karena diartikan sebagai suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Jadi, dapat pula diartikan pengaturan waktu yang baik penting supaya semua kewajiban dan target dapat selesai sesuai batas yang ditentukan. Mengapa sih kita harus belajar manajemen waktu? Karena belajar manajemen waktu itu sangatlah bermanfaat untuk diri kita. Antara lain manfaatnya itu bisa untuk melatih kedisiplinan. Kemudian kita akan lebih bertanggung jawab. Kemudian lagi pekerjaan atau tugas terselesaikan tepat dengan waktu sehingga nantinya akan meningkatkan kepuasan diri. Selain itu, memiliki tujuan yang bisa, satu, untuk membiasakan disiplin dalam kehidupan sehari-hari, menyelesaikan pekerjaan atau tugas secara efektif. Agar kita bisa mengatur waktu dengan baik, berikut akan saya sampaikan beberapa tipsnya. Yang pertama, yaitu kita buat daftar agenda. Yaitu hal pertama adalah membuat daftar agenda kalian sendiri yang berisikan tentang poin-poin yang sangat penting mengenai tugas atau hal lain sehingga target nanti yang kalian inginkan akan tercapai. Contoh agenda di sini misalnya agenda kegiatan sehari-hari. Di sini saya contohkan hanya beberapa saja. Misalnya kalian buat Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai 1 minggu. Kemudian waktunya kapan? Nah, untuk santri biasanya bangun dimulai jam 3, yaitu sholat malam dan sholat subuh. Kemudian setelah itu mandi, makan persiapan sekolah, kemudian persiapan ke sekolah itu seragam dan lain-lain ya. Kemudian apel istighosa. Nanti setelah materi ini coba kalian buat agenda kegiatan sehari-hari seperti ini untuk kalian sendiri. Jadi nanti akan bermanfaat buat kalian. Apakah kalian sudah bisa membuat agenda dan mengerjakan agenda itu sesuai dengan target atau waktu yang sudah tertulis di situ sesuai dengan rencana yang telah kalian buat. Kemudian yang kedua, kalian juga harus bisa mengatur prioritas utama. Kenapa sih? Supaya waktu yang Anda gunakan bisa produktif. Kalian diwajibkan harus bisa mengatur apa yang menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan pribadi kalian. Kalau saya contohkan di sini, misalnya kalian harus buat skala prioritas kegiatan ya, mungkin bisa kalian bedakan menjadi kegiatan yang sangat penting, biasa, tidak terlalu penting, tidak penting, bahkan harus dihilangkan karena itu tidak bagus. Contoh sangat penting karena sebagai seorang pelajar, maka mengikuti pelajaran dan belajar itu adalah sesuatu yang wajib atau harus dilakukan. Sholat juga kewajiban sebagai seorang muslim. Kemudian penting sekali untuk makan, tidur dan tidur yang cukup dan berolahraga karena itu untuk kesehatan kalian itu juga sesuatu yang penting. Kemudian biasa-biasa aja misalnya bermain bersama teman, ya seperti itu. Kemudian tidak terlalu penting melihat YouTube, tidak terlalu penting mungkin karena YouTube-nya kurang isinya kurang begitu penting ya, jadi tidak penting. Tapi kalau YouTube-nya penting, tergantung sih ya, lihat YouTube yang seperti apa. Kemudian tidak penting sekali ketika kalian harus tidur larut malam tanpa ada gunanya gitu kan ya, hanya begadang, lihat
YouTube yang tidak bermanfaat atau bermain dan lain sebagainya. Bahkan yang harus dihilangkan adalah muka HP terlalu lama, main hingga lupa waktu, sehingga kita men-skip kegiatan-kegiatan kita yang lain yang lebih penting. Oke, next selanjutnya adalah yang ketiga. Jangan sekali-kali kalian menunda waktu. Ketika ada waktu luang, disitulah kalian harus memanfaatkan dengan baik. Janganlah suka menunda-nunda waktu karena waktu sangatlah berharga dalam hidup. Ketika kita disuruh mengerjakan sesuatu biasanya sebentar nanti. Iya, sebentar nanti. Nah, padahal di situ kita bisa melakukannya. Harusnya kalian melakukan saja, jangan ditunda-tunda lagi. Karena apa? Waktu itu tidak akan pernah kembali. Maka kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Untuk yang terakhir yaitu kita harus fokus. Kenapa fokus? Karena jika kalian sudah menata agenda dengan baik, kemudian kalian tinggal fokus untuk menjalaninya. Nah, di sini jika waktu kalian telah tertata dengan baik, fokuskan terhadap apa yang telah menjadi prioritas utamamu agar tercapai target yang Anda inginkan. Dari penjelasan tadi, manajemen waktu adalah bagaimana kita mengelola waktu, maka kalau bisa saya simpulkan menjadi 3, yaitu kalian harus paham tujuan dulu. Apa sih tujuannya itu kok saya mengelola waktu? Kemudian bagaimana caranya, yaitu dengan membuat agenda atau rencana-rencana agar tujuan bisa tercapai. Kemudian setelah itu kita fokus melakukannya. Setelah kalian buat tujuan, agenda dan fokus, insya Allah kalian bisa mengendalikan atau memanajemen waktu dengan baik. Di sini saya contohkan ada santri Amanatul Ummah. Misalnya tujuannya ada sesuatu yang ingin dicapai, jelas sukses dalam bidang akademik, lulus dengan nilai yang memuaskan, menjadi santri yang baik ya, sukses dunia akhirat misalnya. Kemudian kalau kalian punya tujuan seperti itu, di dalam agenda jelasnya ada rancangan yang berisikan, oh saya rajin belajar, di situ harus belajar, dan bagaimana saya tidak telat ketika masuk kelas dan lain sebagainya agar tujuan tersebut dapat tercapai, yaitu merancang agenda kegiatan agar tujuan tercapai. Bagaimana caranya? Misalnya datang apelnya sesuai waktu dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah kalian menyusun agenda, maka langkah berikutnya adalah menyiapkan tekad, semangat, dan bekerja keras agar tujuan tersebut dapat tercapai. Sehingga agenda tersebut bisa dilakukan dengan benar dan sesuai dengan waktu yang sudah kalian tetapkan. Oke. Sampai di sini, terima kasih sudah ikut meluangkan waktunya untuk mengikuti materi manajemen waktu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.